Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa unshidtu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalibin karramallahu wajhah. Lan den syairake sapa ingsun wa qila lan den dawake apa innahu sak temene syair kuli Ali bin Abi Thalibin keduwe Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jumu'iha bi bayani dzakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ala eling-eling la tanalu ora merkulih sapa sira al ilma ing ilmu illa bisittatin kejaba kelawan 6. Saunbi bakal nyampeake ngabarake sapa ingsun ka ing sira an majmu'iha saking kumpulane sittah bibayanin kelawan penjelasan. Dzakain rupane cerdas wa khirsin lan semangat pengen ya nek cara Kiai riyen maknane apa lobo ngoten ya. Lobo niku pinginan. Wastibarin lan sabar wa bulghatin lan sangu wa irsyadi ustadin lan petunjuke guru wa tuli zamanin lan suwene mangsa. Nggih niki wingi sudah disampaikan dua hal dzakain wa khirsin nggih. Mestine wastibarin niki nginggil nggih ampun tentang kesabaran. Jadi orang thalabul ilmi ini juga membutuhkan kesabaran. Jadi kalau kita belajar tentang metodologi belajar niku banyak pemikir-pemikir nggih, tergantung pola pikirannya seperti apa, lingkungannya yang mendidik seperti apa, itu nanti akan terbentuk bagaimana cara mereka berpikir ya tentang metodologi pembelajaran. Awal dulu kitab taklim ini itu dari keprihatinan beliau bahwa banyak orang yang sudah sungguh-sungguh belajar, banyak orang yang sudah mendapatkan ilmu tapi tidak mencapai buahnya ilmu. Itu yang menjadi keprihatinan utamanya. Sehingga kalau kita nanti belajar ke dalamnya itu ya, arahnya nanti kurang lebihnya juga bagaimana agar kita ini tidak sekedar mendapatkan ilmu, tapi kita juga bisa mencapai menghasilkan buahnya ilmu. Dalam bahasa sederhana kita ya, ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga nanti arahnya dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini yang kemudian dikutip oleh kitab Ta'limul Muta'allim di sini menyampaikan bahwa
La tanalul ilma illa bisittatin. Ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6, ya, kecuali dengan 6 perkara. Tidak akan dihasilkan, tidak akan didapatkan itu kalau kita artikan dengan apa yang awal dulu disampaikan dalam kitab ini, bahwa kebanyakan orang itu tidak sampai kepada buahnya ilmu. Artinya bisa jadi mereka tetap menghasilkan ilmu, ya, tapi ilmu yang dihasilkan belum mencapai kepada, ya, buahnya ilmu, belum mencapai pada bagaimana ilmu itu bisa mengantarkan dia menjadi yang lebih baik. Ilmu itu bisa mengarahkan dia untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki dari ilmu tersebut. Ada 6 hal yang dipesankan oleh Sayyidina Ali, bahwa ilmu itu tidak akan dihasilkan kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama zakain. Karena segala sesuatu itu akan masuk melalui seberapa orang itu punya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menangkap. Maka zakain ini adalah modal pertama. Hanya saja nanti orang yang bijaksana itu orang yang bisa menempatkan posisinya dan menyesuaikan dirinya. Artinya kecerdasan seseorang itu memang punya peran penting dalam mendapatkan sebuah pengetahuan, mendapatkan sebuah ilmu. Namun ketahuilah bahwa orang yang kurang cerdas itu kalau misalnya dengan batas kecerdasannya yang tidak seperti orang lain, tapi kemudian dia bisa menempatkan dan menyadari dirinya, dia harus lebih semangat belajarnya daripada yang lainnya, maka itu akan bisa diharapkan mencapai apa yang dihasilkan. Makanya yang kedua ini adalah wahirsin, adanya kecerdasan dan adanya kemauan. Sebatas apa kecerdasan yang dimiliki dan sebesar apa kemauan yang ia tanamkan dalam benaknya, itu nanti yang punya peran, ya, yang punya diharapkan hasilnya itu adalah antara zakain wa khirsin, ya, kecerdasan dan kemauan. Dia punya kecerdasan tapi tidak punya kemauan. Sesuatu itu meskipun cerdas, kalau kemudian ketika dia mendengar dan tidak ingin untuk dihafal, itu juga akan mudah untuk terlupakan. Ya, seperti yang namanya orang tidak ada keinginan, ya. Kita sendiri kadang-kadang ngerti, anak itu lo pinter, tapi dalam hal ini, tapi dalam yang lainnya dia kok angel. Kenapa? Karena dia tidak punya kemauan untuk di bidang yang tersebut, sehingga kecenderungan untuk menghafalnya yang tidak dikehendaki itu sedikit, kecil, sehingga akhirnya cepat lupa. Terus kemudian kadang-kadang ada anak didik kita itu dalam kemampuannya tidak seberapa cerdas, tapi kemauannya, semangatnya luar biasa. Ini nanti banyak juga yang terjadi, orang-orang model seperti ini itu nanti dia akan satu punya ilmu karena dengan kegigihannya, dengan semangatnya. Nomor dua, kalau ngajari lebih sabar, biasanya begitu. Karena dia mengukur dengan apa yang ia miliki, aku mbiyen belajar ki yo angel pahamane. Ya, sehingga seakan-akan yang dihadapi itu juga perlu penjelasan lebih detail, perlu penjelasan lebih lama seperti yang ia rasakan biasanya kalau belajar. Biasanya begitu. Sehingga kalau orang itu cerdas itu biasanya kalau ngajari kurang sabar, karena dia seakan-akan mengukur dengan dirinya. Lah yang ini kok gak paham-paham, aku loh sepisan langsung paham, iki gampang iki. Lah itu kan diukur dari dirinya, sehingga kalau ada anak didiknya yang kurang paham itu, ya bawaannya pengennya ya dia itu cepat seperti yang ia rasakan. Lain dengan orang yang dulu proses belajarnya itu ya berdasarkan kesungguhannya yang lebih dominan, ya kemampuan berpikirnya biasa saja tapi
kesungguhannya yang luar biasa. Ini dia akan sabar menghadapi anak didiknya dan punya kesemangatan untuk selalu memberikan motivasi terhadap anak didiknya. Kalau dalam apa itu bahasanya nyanyian ya, di orang besar itu kalau belajar apa seperti ngukir di atas air ya. Tapi kalau masih kecil bagaikan ngukir di atas batu. Nah dari ya itu loh, ada yang apal ya? Pripun niku ah? Nggih. Nggih. Sing nyanyi tanggane kula niku nggih. Dan ini juga ternyata oleh banyak orang disampaikan sama halnya dengan orang-orang pinter ya. Orang pinter itu meskipun dia cepat, tapi kalau tidak segera apa namanya ya, segera dijaga, segera diantisipasi, disadari, itu nanti juga cepat lupa. Orang pinter itu menghafal mungkin cepat bisa, cepat banyak, tapi kalau enggak diulang kembali itu juga cepat lupa meskipun sudah hafal. Nah dari situ maka orang-orang yang pinter itu tanpa ada khirsun ya, tanpa ada kesungguhan itu nanti juga berpotensi akan cepat lupa. Paling-paling tahu ruh, tahu iso, tahu pinter tapi saiki lali ya, karena tidak ada kesungguhan untuk menjaga ilmunya. Lain dengan orang-orang yang kemampuannya pas-pasan, itu nanti usahanya sungguh-sungguh sehingga ketika sudah hafal akan menjadi apa? Kuat hafalannya. Ini dua hal, dzakain wa khirsin. Luar biasa lagi itu kalau dua-duanya ada, yo cerdas, yo khirsun, sehingga nanti dia cepat hafal, cepat mendapatkan hafalan banyak, juga akan kuat hafalannya. Maka inilah orang-orang yang kita harapkan. Maka dua-duanya ini ya diharapkan untuk ada dalam diri seorang thalabul ilmi. Yang ketiga wastibarin, sabar. Kemarin disampaikan kita perlu sabar. Ya, jangan cepat pindah, karena orang yang pindah-pindah itu sebelum ilmu itu melekat pindah lagi, maka akan mendapatkan pengetahuan baru lagi, sehingga tidak ada ilmu yang akan melekat dalam dirinya. Sekecil apapun ilmu yang dihasilkan, yang didapatkan, kalau sudah melekat dalam dirinya, kemudian baru ditambah dengan yang lainnya, nanti antara yang satu dengan yang lainnya biasanya saling berhubungan. Dulu itu kalau kita belajar ya, nahu sendiri, fikih sendiri. Nanti nahu contohnya itu ya ja'a zaidun, ya, dzarabtu zaidan. Itu nanti kadang-kadang orang mikir lah yo, awit biyen apa? Contohnya ja'a zaidun, dzarabtu zaidan. Sedangkan di kitab itu kalau kita baca kitab fikih, enggak ada di fikih itu ada bahasa dzarabtu zaidan atau ja'a zaidun. Akhirnya mikir, terus nahwu gawe apa? Bagaimana cara menerapkannya nahwu? Ya ketika kita langsung terjun di kitab fikihnya. Itu sebelum kita mempraktekkan, ya, itu rasanya juga ya kalau kita enggak sabar, akhirnya ya lah terus gawe apa nek wis roh ja'a zaidun ngene iki. Seakan-akan enggak ada gunanya. Maka ini butuh kesabaran nanti dulu, ya kita selesaikan dulu teorinya, habis itu nanti kita praktekkan. Dulu begitu, ya, tapi sekarang metodologi belajar itu sudah banyak yang langsung dipraktekkan, ya. Bahkan ada yang nahwunya itu contohnya langsung dari kitab fikih, sehingga orang itu langsung merasa oh begini cara penggunaan ilmu nahwu, ilmu shorof ketika kita gunakan untuk membaca kitab. Sekarang sudah seperti itu ya. Tapi dulu ya awal-awal itu nahwu itu jurumiyah itu 1 tahun, shorof itu juga 1 tahun ya. Fikih yang dasar itu juga 1 tahun ya, semuanya 1 tahun. Nah sekarang ada teori itu nahwu
sak fikih itu 2 bulan selesai. Karena nanti antara nahwu itu dipraktekkan langsung di dalam fikihnya. Jadi dapat fikihnya, dapat nahwunya sekaligus. Baik, kesabaran ini kalau kita belajar tentang sabar itu banyak hal. Satu, sabar untuk bagaimana kita bisa memahami sesuai dengan kemampuan saya. Yang kedua, sabar dengan teman-teman kita yang belum paham ketika kita lebih dahulu paham terhadap yang lainnya. Tiga, sabar ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang dihadapi oleh ustadz kita, karena kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh ustadz kita. Maka kita tetap harus husnudzon, karena husnudzon ini juga bagian dari bagaimana nilai itu akan mengantarkan ilmu kita menjadi manfaat. Terkait dengan ilmu yang kita dapatkan, kita harus sabar. Kalau kita mendapatkan kesusahan, misalnya kerepotan, misalnya karena keterbatasan pikiran kita, harus kita ulang-ulang. Sabar dengan teman-teman kita ketika kita sudah paham, sedangkan teman kita belum paham, gurunya mengulangi lagi, kita juga harus bisa memahaminya apa yang belum dimampu oleh teman kita. Kita ikuti, kita tunggu ya, kita dengarkan, seperti halnya kita juga kayaknya seperti belum paham. Siapa tahu di balik itu nanti kita akan mendapatkan hikmah lain ya, karena setiap ilmu itu nanti ada yang namanya ilmu itu bisa dikiaskan dengan perkara yang lain ya. Kadang-kadang kita sudah paham, tapi kemudian ada perkara lain yang serupa ya, waktu itu belum terfikir karena gurunya mengulang-ulang, akhirnya dalam benak kita, oh iya berarti kan ini juga bisa untuk nyikapi hal yang sama seperti ini. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Allah memberikan petunjuk untuk bisa memahami dengan ilmu yang disampaikan oleh guru kita untuk memahami permasalahan yang berbeda. Yang ketiga, kita juga sabar terhadap guru kita. Karena kadang-kadang yang namanya seseorang itu kadang ada permasalahan yang dihadapi, kita tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Pinginnya kita gurunya segera datang, ngajinya segera selesai karena kita segera pulang, di rumah ada apa, ternyata gurunya nggak datang-datang, nggak tahu ada apa gurunya. Kadang terjadi seperti itu, maka kita tetap harus bersabar ya, menunggu, karena di situ kita tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi oleh guru kita. Mensabari atas apa yang terjadi oleh ustadz kita itu juga bagian dari nilai kebaikan yang bisa mengantarkan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Cerita dulu itu awal-awal saya di pondok itu sebelum ada Yai Wahid sistem belajar itu masih seperti pondok-pondok yang lama gitu. Di pokoknya di sekolah dibacakan guru, kita baca kitab ya. Kitab yang dibacakan tadi ya ada maknanya, ada harokatnya ya, harokat yang kita ngarokati sendiri maksudnya. Terus kemudian hafalan itu ya, yang mau hafalan, yang enggak juga enggak apa-apa. Nanti di pondok kita belajar itu ya pokoknya belajar sendiri-sendiri. Yang sregep ya bisa, yang enggak sregep ya enggak bisa. Terus awalnya itu dari teman-teman yang sregep-sregep itu punya keinginan untuk musyawarah bareng-bareng gitu ya, membuat kelompok sendiri. Belajar untuk musyawarah bareng-bareng. Musyawarah itu sudah berjalan. Terus kemudian Yai Wahid punya program lain, pengennya kita ini jalan jangan sendiri-sendiri, sehingga di pondok ini nanti akan terkesan ya, ada kelompok yang pinter, ada kelompok yang tidak bisa. Terus kemudian akhirnya dalam satu pondok ini seakan ada program yang berbeda-beda ya, ada yang musyawarah, ada yang tidak. Maka kemudian oleh Yai Wahid dirubah, ayo sekarang kita adakan kegiatan ini musyawarah, semua per kelas ada musyawarah. Dari kita yang merintis tadi ya, kelompok musyawarah sudah mulai jalan itu merasa, lah teman-teman yang tidak semangat itu nanti malah ganggu kadang-kadang ya. Dia datang karena kegiatan, karena program pondok,
Terus di situ dia tidak ingin ikut belajar tapi malah ganggu, sing ngomong-ngomong, sing rameni dan lain sebagainya. Sehingga dari teman-teman itu apa ya bahasanya ya menyampaikan ketidaksetujuannya ya, kalau protes itu kayaknya nggak pantas ya. Disampaikan apa yang menjadi kegelisahan tersebut. Kata kiai, urip iku gak iso ngono iku. Ya, kita itu hidup bareng-bareng. Ya, kalau kita pengen pinter, pertanyaannya siapa yang ngasih ilmu? Ya, kalau kita pengen bisa, siapa yang membuka hati kita? Ya, kalau kita nggak mau menolong orang, maka yang membuka hati kita kira-kira nggak menolong kita. Orang yang akan kita tolong itu juga bagian dari makhluknya. Ya. Artinya kalau kita menolong saudara kita, dia yang belum bisa kita ajak, siapa tahu ya, meskipun dia tidak semangat tapi dengar akhirnya menjadi bisa, itu artinya ada bagian ya nilai ilmu yang kita berikan terhadap mereka, ada nilai kita menolong terhadap mereka, maka Allah akan menolong kita ya. Innallaha fi aunil abdi ya, madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu menolong terhadap orang lain. Dari situlah kemudian awalnya itu terus kemudian dirubah, kita musyawarah semuanya satu kelas, yang bisa juga ikut, yang nggak bisa juga ikut, yang semangat ikut, yang nggak semangat ikut. Lama-lama itu memang benar menjadi program pondok, akhirnya di pondok itu semuanya ada program musyawarah. Ya, jadi manfaatnya diantaranya adalah satu pondok semuanya kemudian ada musyawarahnya, menjadi sebuah program pondok, menjadi manfaat bagi semuanya. Nah di sini namanya istibarin, kesabaran kita terhadap apa yang kita hadapi itu kadang-kadang sabar terhadap orang lain. Ya, teman kita belum paham kita fahamkan. Makanya di sini termasuk bagian dari la tanalul ilma illa bisittatin. Kita akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, diantaranya adalah sabar. Sabar ketika kita belum paham terus mengulang lagi. Sabar ketika teman kita belum paham kita nunggu, kalau perlu kita kasih ya, kita bantu untuk memahamkan. Sabar terhadap guru kita ketika ada udzur apapun yang dihadapi. Dulu pernah saya sampaikan yang kakak saya waktu lagi belajar di Ustadzul Hilmi Ngampel itu mau posonan ngaji sab'ah, datang ke Ngampel Ustadzul Hilmi umroh, kakak saya pulangnya bukan ke rumah, pulang ke pondok karena yang ngutus untuk posonan kiai. Sampai di pondok kiai nanya, kok boleh Ustadz umroh ya? Ini boleh Ustadz apa boleh ilmu bahasanya. Kamu datang ke Ngampel itu niatnya bismillah nyari ilmu. Ketika ustadznya tidak ada, tunggu nono belajaro dewi. Nak ono koncone jaan musyawarah. Artinya ini juga bagian dari istibarin kan, kita tidak terus kemudian ketika ustadz nggak ada terus berarti libur, berarti ya kita pergi. Ya ini apa ya, kadang-kadang yang jarang dalam lembaga-lembaga, apalagi yang lembaga formal yang di pondok pun kadang-kadang kalau ngaji gurunya tindak langsung balik. Ya, kadang-kadang baru 15 menit atau setengah jam gurunya datang. Kok berak-berak mana? Mangkat ya Yai rawuh. Ini kalau Yai Wahid nggak mau, pokoknya masih ada 15 menit tetap ngaji. Makanya kalau kita ngaji dengan Yai Wahid itu meskipun tindak, nggak ada informasi libur, tetap ditunggui. Sering seperti itu. Di kita itu kalau kosong langsung metu kelas kabeh nggih. Nggih. Baik, wastibarin nggih, sabar. Sabar itu artinya kita merasa yang kita harapkan tidak ada, kemudian kita merasa untuk mencoba untuk bisa menerima dengan lapang dada. Kiainya tidak ada. Ini kalau orangnya punya rasa khirsin, semangat belajar sungguh-sungguh, itu dalam hati mestinya agak kecewa. Lah Pak Guru ke ono ado-ado teko Pak Guru ke ono kan begitu.
Tapi kalau orang yang tidak punya khirsin, tidak punya semangat, datang gurunya nggak ada, itu seneng ya. Makanya di sini Sayyidina Ali mengatakan ilmu akan didapatkan dengan 6 hal, diantaranya adalah khirsin wastibarin. Ini dua hal yang memang saling terkaitan. Ya. Orang akan kecewa ketika gurunya nggak ada karena dia punya kesemangatan belajar. Tapi kekecewaan ini jangan diteruskan, kita harus sabar. Karena kita nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi pada guru kita. Dengan sabar kita, maka kita harus tetap belajar sesuai dengan kesemangatan kita, belajar sendiri meskipun tidak ada gurunya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang difahami ketika gurunya datang, kita tanyakan. Itu insya Allah barangkali itu yang akan lebih cepat untuk bisa menghasilkan ilmu yang kita kehendaki. Pengalaman pribadi saya itu mulai merasa ada keterbukaan bisa memahami baca kitab. Itu bukan ketika Pak Kiai membacakan terus kemudian saya baca, tapi justru ketika sebelum ngaji saya belajar dulu, nyari makna sendiri, terus kemudian ketika ngaji disetorkan kepada Pak Kiai. Itu cepat sekali ya. Artinya kalau misalnya mungkin setahun 2 tahun kita belajar, kalau kita mau seperti itu mungkin setengah tahun hasilnya bisa sama. Di sebelum Pak Kiai membacakan itu kita belajar sendiri dulu kemudian baru kita setorkan kalau memang caranya setoran. Kalau memang caranya tidak setoran berarti bacaannya Pak Kiai kita dengarkan, kita simak dengan hasil dari belajar kita. Yang belum bisa kita kasih batasan, nanti cara bacanya Pak Kiai seperti apa kita pikir. Tadi saya ini kok nggak paham gimana Pak Kiai bacanya? Gimana Pak Kiai? Oh ternyata cara berpikirnya arahnya demikian. Tadi saya mikir saya kok ke sini, makanya tidak nyambung. Tadi saya jadikan khobar, ternyata bukan khobar, itu adalah jawab misalnya. Itu nanti akan muncul pemikiran-pemikiran baru ketika kita tidak mampu dan kemudian mendapatkan jawaban dari Pak Kiai. Baik, wabul ghotin, ada bekal untuk belajar. Bekal ini mungkin kita bisa mengartikan bekal secara zahir. Artinya orang itu kalau nggak punya bekal terus sambil belajar ini berpotensi sangat mengganggu. Baru belajar mikir saesuk wayahe nyaur utang. Nah, itu kan pikirannya kan double nggih. Diterangno karo mikir duit kondi. Akhirnya keterangan itu separuh masuk, separuh tidak. Atau bahkan bisa nggak masuk dua-duanya. Barang diterangkan ketone koyo ngadep melihat ke depan meneng ngono. Pak guru ini takon, gimana paham? Gak jawab, dadakan ngelamun. Ngelamun apa? Besok nyaur utang Pak Kiai, belum ada uangnya. Kan mungkin terjadi seperti itu. Makanya bulghotin ini termasuk bagian dari kesempurnaan orang akan bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua, sangu tidak sekedar sangu secara zahir, tapi sangu yang bersih. Artinya kalau kita nyekolahkan anak kita itu carikan sangu yang menurut kita adalah paling halal di antara uang yang kita hasilkan. Diseleksi, didelok iki sing ketone kaya rada mambu titik-titik setengah gak patek napa murni. Lho kok iso? Lah ya kadang-kadang aku telatih rada suwe nggih. Atau yang lainnya. Sehingga nanti kita coba untuk yang kira-kira paling bersih yang mana. Atau kalau misalnya kita ini jalan rezekinya dari satu jalan, maka kita hitung. Kalau toh seandainya saya ada sedikit-sedikit pelanggaran, paling tidak 50%-nya ini masuk murni. Ya udah 50% inilah yang kita sisihkan sebagai nilai murni dari usaha saya untuk bekal anak saya yang sedang mencari ilmu.
Di bulghatin ini di samping sangu secara zahir yaitu ada uangnya, juga bulghatin ini juga perlu untuk kita carikan sangu yang paling bersih di antara rizki yang kita miliki. Carikan yang paling halal, yang paling bersih, karena kehalalan dari rizki yang kita berikan terhadap anak kita itu juga sangat berpengaruh di dalam bagaimana nanti dia akan mendapatkan ilmunya. Karena ilmu itu sebuah nilai kebaikan. Terus barang yang halal itu adalah nilai kebaikan, itu kalau sudah ketemu akan menjadi mudah. Tapi kalau barang yang baik ditemukan dengan barang yang tidak baik, itu akan berpengaruh untuk bisa masuknya ilmu. Wabul ghotin, ya. Dan ini kadang-kadang juga jadi masalah niku. Kita berpikirnya anaknya ben tenang disangoni sing akeh, nggih. Padahal justru sangu sing akeh iku engko malah justru bocah iku ya merasa uangnya banyak, ya akhirnya di pondok itu justru banyak jajan, banyak macam-macam lah, nggih. Itu karena kebanyakan sangu. Apalagi kalau misalnya dia belajar tidak dalam lingkungan yang diawasi. Dia belajar tidak dalam pondok tapi ngekos terus dikei sangu akeh, bebas kemana-mana, mau apapun terpenuhi, ya. Itu tambah repot sekali, ya. Dulu saya punya pengalaman, dulu punya teman, ya, ngekosnya sama satu rumah dengan saya, ya. Yang saya itu waktu itu $100 itu cukup sebulan lebih. Dia itu $400 habis karena memang anaknya bos, dan dia tahu kalau bapaknya itu bos, makanya dia minta uang semaunya. Itu ya dia pikir bapaknya ono, makanya kalau gak dikasih dia juga protes karena orang tuanya punya, dia tahu kalau orang tuanya punya. Makanya ada kadang-kadang meskipun kita itu punya, kalau bisa anak kita jangan tahu kalau kita itu uangnya banyak. Itu diantaranya, ya. Ada teman saya itu yang bilang begitu. Di antara ada seseorang yang ia sampaikan waktu itu, ya, beliau itu di antara kesuksesannya itu anaknya tidak tahu kalau dia itu uangnya banyak. Di perasaannya orang tuanya nggak punya apa-apa, sehingga dia di pondok itu yang nerimo. Sak pawai bapak sak onone, dia juga ikut prihatin, dia juga ikut semangat lah yo. Bapak yang golek duit koyok ngono aku ning pondok gak tenanan, gak sakno ta gitu kan. Nah, bapak yang golek duitnya gampang kan ya lain lagi kan. Sehingga dia itu perasaannya berbeda. Itu diantaranya, ya. Maka masalah uang ini kalau bisa, masalah sangu ini kalau bisa itu urusan orang tua, ya. Anaknya ya pokoknya sebatas cukup gitu saja, ya. Jangan dibatasi terlalu, ya, mepet, takutnya nanti nak kurang malah gak wani njaluk terus njukuk ngono koncone. Kadang-kadang juga bisa seperti niku. Ngoten nggih. Yang ngasih siapa? Mbahnya. Oh, mbahnya ikut ngasih. Nggih, sebelum sampean kasih ditanya dulu kasih mbah berapa nak gitu. Jadi nanti sampean tinggal nambahin dikit aja, nggih. Itu terkait dengan nilai bekal yang kita berikan terhadap anak-anak kita. Apapun, bagaimanapun itu kita bisa menanamkan bagaimana caranya kita bisa menyadarkan anak kita. Kalau toh seandainya punya uang, ya, sebelum mereka terpengaruh dengan teman-teman yang lain, ya, kita sadarkan bahwa kita ini belajar bukan untuk mencari kesenangan misalnya, ya, satu contoh seperti itu. Maka kadang-kadang di pondok itu, ya, ada yang memang dia itu latar belakangnya kecukupan, ya, dan ini juga orang tuanya punya latar belakang berpikir yang berbeda. Lah ya anakku agak tak cukupi engko sakno, kan ada kemungkinan seperti itu. Lah nanti anak-anak kita itu juga, ya, dipesankan dari rumah, ya, misalnya kalau di pondok nanti cari teman yang bisa
membantu kita belajar, yang mendukung kita belajar. Nanti di bawahnya itu ya yang cara mencari teman. Baik, ini bahasanya ini memang mungkin lebih banyak untuk orang lain, tapi maksud saya orang lain itu kalau kita ini kan sudah berkeluarga ya, sehingga ini kayaknya untuk mereka yang masih belajar, memang murni belajar. Meskipun demikian, ini bisa kita pesankan terhadap anak-anak kita, maksudnya begitu. Masuk sampean aja mondok mana ya? Nggak apa-apa, sak bapake dijak mondok pisan nggih. Nggih barangkali makin sini ada, ini pondok pesantren keluarga ya, ibu sak bapake pisan ngono. Kalau lokasinya luas kayaknya menarik nggih. Posonan sak bapak anake ya, sak ibune, terus ada berapa keluarga satu lokasi gitu kan kayaknya ya. Kampung pindah nggih ya, tapi engko mari poso mulih maneh. Wa irsyadi ustadzin ya, petunjuk seorang guru ini sangat penting. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita seorang yang belajar itu untuk menganalisa sebuah pengetahuan itu berpotensi ya, sebatas pengalaman yang kita ketahui. Sedangkan sebuah nilai ilmu itu ya, tidak cukup hanya sebatas pengetahuan yang masih terbatas. Nah, disinilah seorang guru itu ya, dari awal kemarin kita memilih guru itu yang a'lam, yang paling tahu. Sehingga ketika guru itu paling tahu, maka berpotensi guru itu ketika memberikan petunjuk itu akan lebih sesuai dengan yang kita kehendaki daripada kita mencari petunjuk sendiri dengan keterbatasan pengetahuan kita. Apalagi dengan nilai-nilai ilmu ya, nilai-nilai hukum yang sekarang sudah berkembang, yang dulunya tidak ada sekarang ada. Sehingga kita perlu untuk menyamakan, perlu untuk menyesuaikan dengan dalil-dalil yang tidak langsung ada dari hadisnya Nabi. Lah, untuk menyesuaikan dalil dengan yang sekarang terjadi, dengan dalil yang dulu tidak seperti itu keadaannya, itu butuh pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Makanya di sini kita tetap membutuhkan seorang guru. Katanya orang itu kalau belajar tanpa guru, gurunya adalah setan ya. Jangankan begitu ya. Kadang-kadang kita belajar dengan guru itu kadang-kadang gurunya juga ya ditemani setan juga. Kadang-kadang loh ya, saya bilang enggak semuanya. Makanya kemarin ada unsur apa? A'lam, terus apa? Aura ya. Nah ya itu kan artinya aura ini kan kita menjaga agar guru kita itu mencari guru tidak sekedar pinter, tapi guru yang pinter dan juga yang selalu menjaga dirinya. Makanya kalau guru kita meskipun pinter tapi tidak aura, ini berpotensi setane itu tidak hanya ngancani kita tok, tapi ngancani guru kita juga gitu ya, karena tidak aura gitu ya. Itu diantaranya. Makanya pilihannya itu memang harus selektif. Guru yang pinter, yang aurok, yang asan. Asan itu yang lebih tua daripada yang lainnya, yang punya pengalaman lebih banyak, yang doanya lebih dikabulkan oleh Allah. Karena umur lebih tua itu doanya lebih berpotensi dikabulkan daripada yang muda. Karena yang muda itu potensi nafsunya masih lebih besar. Itu diantaranya ya. Nah nanti ustadz ini ya, kita juga harus bisa menyesuaikan. Kalau kita belajarnya terhadap seorang guru ya yang kita kehendaki, kalau kita belajarnya ini terkait dengan nilai ilmu fikih misalnya, maka tanyalah terhadap guru yang berilmu fikih. Kalau tasawuf ya tanya terhadap guru yang dia berpotensi ilmu tasawufnya itu lebih menguasai ya, ilmu tarekoh ya mereka yang bergelut di bidang tarekoh ya. Jangan kita sekedar menanya terhadap kiai yang viral gitu nggih ya. Karena sekarang itu banyak yang lebih viral itu lebih banyak
ditanya ya. Dan kemudian mereka itu kalau sudah viral seperti itu, karena dia mengandalkan viralnya, kalau nggak bisa jawab dia juga merasa malu ya, karena sudah viral, nanti nggak akan viral lagi. Makanya bisa nggak bisa pokoknya dijawab. Nah nanti orang yang tidak tahu merasa puas dengan jawabannya meskipun salah, orang yang tahu ya dia juga tidak viral, akhirnya tidak akan bisa membenarkan dari jawaban yang salah tersebut. Makanya yang salah akan semakin salah, akan semakin menyebar. Itu yang repot, yang bahaya sekarang seperti itu. Biasane lho nggih, biasane guru-guru sing alim, sing aurok, sing asan iku nak ngaji ku lurus-lurus ae. Lah ngono iku sing gak disenengi ngono lho. Lah ngaji kok gak guyu blas, ngaji kok gak ono selingane apa-apa lah. Akhirnya terus apa? Ya kita datang ngantuk ya. Sekali, dua kali, tiga kali enggak datang lagi. Lah kok sing disenengi guru sing lucu-lucu ya, sing bakasane ngalor ngidul, terus kemudian sing dundum-dundum apa ya, nanti kita datang di depan siapa tahu kita dapat ya uang misalnya ya. Itu daya tariknya seperti itu ya. Sekarang yang lagi umum, yang lagi banyak seperti itu. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi kalau kita ya nggak apa-apalah ya, saat-saat seperti itu kita ikut datang, tapi anggap saja datang kita itu juga ya mengikuti tren hiburan, tapi ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang sesungguhnya, mendapatkan jawaban yang semestinya, datang saja ke seorang kiai, seorang guru, meskipun tidak viral, kita datangi rumahnya, kita tanyakan terkait dengan nilai-nilai hukum yang kita jalani dalam kehidupan kita. Watuli zamani, yang terakhir waktunya panjang. Apakah waktu singkat tidak bisa mendapatkan ilmu? Bisa. Apakah waktu singkat ini tidak bisa mengantarkan kita bisa untuk mencapai yang kita tuju? Mungkin bisa juga, tapi untuk menguasainya itu perlu waktu yang lama. Apalagi nanti kalau misalnya kita setelah bisa terus selesai. Enggak usah ilmu jauh-jauh lah, sampean belajar nyetir rumongso iso, mari ikut terus gak tahu praktek, kira-kira bagaimana? Gak akan lancar, gak akan lancar. Sampean belajar jahit, kursus jahit, setelah bisa, gak pernah praktek, itu engko jahitannya sampean mesti gak rapi. Itu namanya tidak punya keahlian. Ya bisa, tapi tidak ahli. Untuk mencapai keahlian itu perlu tuli zamanin, waktu yang lama untuk mencapai keahlian. Bahkan sekarang metodologi, metode itu banyak, yang sudah metode cepat itu banyak. Bisa, tapi kalau setelah bisa terus sampean tutup, tidak diulang lagi, potensi lupa sangat besar. Kalau toh masih bisa, grutal gradul bahasanya. Ini hampir semua bidang ilmu rata-rata seperti itu. Maka cepat ini juga perlu untuk diupayakan, metode cepat itu, tapi tidak berarti terus berhenti. Teruskan untuk bisa mencapai keahlian. Makanya nanti diantaranya tadi ya, yang misalnya memilih orang yang asan, yang lebih tua, itu keahliannya sudah ya, pengalamannya sudah banyak, keahliannya sudah lebih ahli daripada yang masih muda-muda. Itu diantara pilihannya. Makanya biasanya orang yang tua itu lebih bijaksana ya, bahasane ning ngene wong tua itu apa? Luweh akeh mangan uyah nggih. Itu artinya lebih bijaksana, lebih banyak pengalaman. Itu dibutuhkan tulu zamanin. Ya, jadi bukan berarti sekarang lu sudah ada metode cepat, berarti enggak perlu tulu zamanin. Iya, enggak perlu tulu zamanin, sekedar untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi ilmu itu akan bisa melekat menjadi sebuah keahlian, itu bagaimanapun juga tetap membutuhkan waktu yang lama. Baik, niku 6 hal yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ya dalam mencari ilmu ya. Kita
Zakain itu sebuah kecerdasan yang mana ini bukan usaha kita, tapi ini adalah anugerah dari Allah. Berapapun yang Allah berikan kita syukuri, kita terima. Namun kemudian didukung dengan khirsin, kesemangatan. Semangat ini bisa kita munculkan, sehingga berpotensi juga Allah akan bisa memberikan hidayah, kemudahan bagi orang yang bodoh ketika kesungguhannya benar-benar sudah diupayakan, karena semua itu datangnya dari Allah. Wastibarin, kesabaran, akan mendapatkan ilmu yang kita hasilkan, akan mendapatkan buahnya ilmu yang kita hasilkan ketika disertai dengan kesabaran. Sabar terhadap diri kita akan mendapatkan ilmu, sabar terhadap teman kita akan ditolong oleh Allah, sabar terhadap guru kita akan diberikan manfaat dari ilmu yang kita hasilkan. Wabul ghotin, ya, bekal ini untuk bisa kita fokus dalam mendengarkan penyampaian ustadz kita, mendengarkan keterangan guru kita. Dengan fokus kita akan bisa lebih paham, dan kemudian bekal yang halal akan bisa lebih menerangkan hati kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan bisa semakin baik kalau sangu itu, bekal itu juga disertai dengan bekal yang halal. Wa irsyadi ustadzin, biar tidak terjadi salah faham dari ilmu yang kita hasilkan, karena seorang guru akan punya pengetahuan yang lebih berpotensi benar daripada pemikiran kita sendiri, maka kita perlu petunjuk dari seorang guru. Watuli zamanin, maka butuh agar ilmu itu bisa menjadi sebuah keahlian bagi kita, kita membutuhkan waktu yang lama agar bisa menjadi sebuah keahlian, bukan sekedar sebuah pengetahuan. Baik, ada yang ditanyakan? Nggih, monggo. Ibu-ibu suwi gak takon nggih. Mboten enten nggih. Nggih, nderek tangan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala-ala memang menarik, menarik dan sudah viral sekarang. Kalau dulu ini ilmu termasuk yang sulit diketahui selain dunia pesantren, kalau sekarang sudah viral karena banyak konten-konten YouTube yang menyanyikan ini. Saya teringat seorang teman yang dia itu di rumahnya punya kesibukan menerima anak-anak les. Anak-anak les berarti di luar pelajaran, maksudnya di luar jam sekolah, entah sore entah malam. Dia seperti ini prinsipnya. Aku nek muridku kok ketoke gak pinter moh, gak nerimo soro, ngoten nggih. Alasannya seperti itu. Apakah ini kalau seperti apa tapi nggak saya sampaikan sih. Wah, koncoku ini baik nerapno ala-ala rek. Dukain wahirsin, dia punya syarat satu. Pertama memang mau ngelesi kalau anak yang memang punya kecerdasan, tapi kalau nggak punya kecerdasan dia nggak mau. Nanti terlalu berat. Nah, gimana menurut jenengan dengan fenomena seperti ini? Ini kemauan, matur suwun. Ya, ada lagi nggih. Kita mengkaitkan ini terkait dengan baligho ani walau ayah dan terkait dengan mencari guru yang aura, yang aksan dan a'lam. Ini kemudian ini kan harus kelihatannya sulit sekali gitu.
sehingga sesuai dengan kompeten dengan adanya sekolah formal itu ya sesuai dengan bidangnya, yang penting bisa sesuai dengan kapasitas sekolah TK atau SD atau daycare itu. Yang kita inginkan itu hanya setiap wawancara itu kita menanamkan semaksimal mungkin karakter atau pembiasaan harian. Andai kata yang diungkapkan Gus Arif tadi terkait dengan syarat guru yang aksan, yang aura, yang a'lam, ini kan kelihatannya sulit sekali. Ini kelihatannya hanya ada di dunia-dunia pesantren. Kemudian kalau semuanya itu mengandalkan idealisme di guru yang seperti itu, ini kan kemudian dikoreksi oleh banyak pemikir, walaupun toh itu saya pun tidak setuju bahwa dengan adanya kitab Ta'lim Muta'alim ini sudah kurang memperhambat atau kurang relevan dengan dunia sekarang yang serba digitalisasi dan seterusnya itu. Nah, untuk mengkaitkan antara walaupun toh satu ayat bisa menyampaikan, tapi di situ belum bisa aura, a'lam maupun yang mendalam lah, faqihum fiddinnya itu belum mendalam. Terus gimana nanti kalau menyampaikan itu kemudian konsekuensi di orientasi ukhrawiyahnya ini. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Walaupun nggak ada hubungannya ini nggak apa-apa. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan punya nadar, kalau ada rezeki mau sedekah gitu nggih. Nggih. Lah yang saya niatkan sedekah ternyata orangnya meninggal. Gitu saya kasihkan masjid apa dikasihkan anaknya? Nggih. Baik. Untuk yang pertama dan yang kedua dulu nggih. Di bahasane ten gene niki cari guru itu yang a'lam, aura, asan. Ini artinya kan yang paling pinter, yang paling warok dan paling tua nggih Pak. Artinya ini kalau memang dalam kehidupan kita yang ada seperti ini, itu artinya secara hukum yang umum nggih, dalam keadaan orang itu ketika disuruh memilih atau orang itu ketika menduduki sebagai orang yang membawa amanat, maka bahasanya itu kita bisa masuk pada tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya yang ada di sekitar kita ini, siapa yang kita anggap paling baik itulah yang kita ambil. Ono wong a'lam, aura, asan. Tapi ning gone daerah Mojokerto tak kon mulang ning kene iki yo gak iso. Lah kan artinya kita tidak mengambil beliau kan bukan kesalahan kita. Kita sudah berusaha nyari. Kita temukan ada orang ini tapi kita ajak dia nggak bisa karena dia sudah sibuk ngajar di sana. Terus ketika beliau sudah sibuk ngajar di sana tidak bisa kita ajak ngajar di sini, kemudian kita buyarkan lembaganya. Lah nanti di sini yang ngajar siapa? Padahal di sini juga butuh untuk lembaga pendidikan. Sehingga artinya bahasa ini itu bahasa kita mengambil yang terbaik dari apa yang ada, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bagaimana caranya kita untuk menentukan. Nah dari situlah kemudian ketika kita sudah berusaha dengan cara yang kita tidak hanya nafsu yang kita kedepankan, iki jane ono sing luwih pinter, sing luwih warok, iso ngajar ning kene. Tapi iki wayah tak kon ngajar sing iki mergo iki iku anake koncoku
dan dia itu bisa saya atur, bisa lah. Misalnya seperti itu kan berarti ini kepentingan pribadi, ya, bukan kepentingan al-aslah. Itu yang mungkin nanti akan menjadi pertanyaan, lho ngono wong sing luwih apik kok njugo sing gak apik. Tapi kalau kita yo ono wong sing luwih apik tapi gak iso, sing iso yo iki wonge, itu sudah bukan kesalahan kita. Itu diantaranya ya. Sehingga dalam hukum agama itu ya, nanti ketika kita nggak bisa yang maksimal ya, maka kita yang terbaik dari apa yang ada sudah kita laksanakan, maka sudah lepas dari tuntutan tanggung jawab kita. Ini sedaya tengene fikih modelnya ngoten. Sehingga dalam hal kita punya lembaga untuk menentukan guru, untuk ini juga caranya seperti itu. Terus kemudian ketika kita nyeleksi murid yang masuk di lembaga kita, itu nanti kalau potensi berpikirnya itu gak gelem ngeramut wong sing gak iso, itu berarti pola didik yang ada dalam benak kita itu gak benar. Tapi kalau berpikir sakno cah iki engko nak mlebu ning kene malah ketinggalan karo koncone, tak arahno ning gone sing liya wae sehingga tidak diterima di sini. Ini enggak salah. Kita nyeleksi, kita masuk, kita seleksi mereka, terus kita lihat ini potensinya demikian, ini potensinya demikian, masuk. Dari sekian yang masuk, terus kemudian ini kita tolak. Alasannya apa? Iki engko nak mlebu ning nggonku malah ketinggalan. Karena karakter yang sudah masuk di kelas saya itu modelnya demikian, dia berbeda dengan karakter dia. Kalau saya masukkan, dia menjadi kerepotan, ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti kita terus kemudian mencoba untuk tetap berpikir kita kasih kelas yang lain ya, atau kita kasih waktu yang lain, misalnya tadi diantaranya yang Pak Hanif ya. Kalau ada orang mau ngaji terus mikirnya, lah males aku mulangi wong gak iso. Itu kalau misalnya kita yang punya anak, ojo di sekolah norunu gitu loh. Ojo di leskan ke situ. Kenapa? Karena itu bukan karakter orang yang ikhlas. Bukan karakter orang yang aurok. Ya, karena dia itu potensinya adalah nafsunya, gelem mulang nak pinter mergo gak gelem rekoso. Dia tidak punya perhatian terhadap orang yang tidak mampu. Padahal kita nyari guru itu yang punya rasa kasih sayang. Nah nanti ujung-ujungnya ya dia ngajarnya itu juga ngajar sesuai dengan nafsunya. Bagaimana anak kita akan punya ilmu kalau diajar orang yang karakternya seperti itu? Kalau toh seandainya nanti dapat ilmu dari orang yang berkarakter seperti itu, takutnya anak saya juga punya karakter yang sama. Padahal kita ini menghendaki anak kita tidak sekedar punya ilmu, tapi yang bisa memanfaatkan ilmunya menjadi orang yang tidak sombong ya, yang tawadhu, karena meskipun ilmunya banyak kalau sombong itu juga akan dipertanyakan kan kelak nanti di akhiratnya. Makanya guru itu sangat berperan ya, dalam mendidik anak-anak kita dan ilmu yang akan didapatkan oleh anak kita. Sehingga kalau kita memilih berarti guru yang seperti itu kayaknya ya, kalau bisa milih yang lain gitu ya. Kalau misalnya kita yang jadi guru ya jangan begitu ya. Kalau toh kita milihnya tadi pertimbangannya iki engko nak tak dogok kene sakno ketinggalan karo kanca-kancane. Ini kalau satu kelas bareng-bareng. Kalau les dihadapi satu-satu kan enggak begitu kan ya, kita bisa mensikapi iki dhisik mari ini agak susah. Iki apalno sik ning kene ya, lungguh kene sik, aja mulih sik, liyane sik. Wis hafal, ayo mulih lah. Kan bisa dikasih waktu yang lebih. Ya. Artinya engko nyuwen-nyuweni kancane, enggak begitu, kasih tugas dulu. Kasih tugas dulu terus disisihkan, koncone maju, 2 orang panggil lagi udah bisa pulang lagi. Kan bisa seperti itu misalnya ya, satu contoh misalnya seperti itu. Artinya guru yang bijaksana itu tidak memilih-milih sesuai dengan nafsunya, apalagi itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, justru punya keperhatian, kasihan terhadap orang yang Allah memberikan kurang terhadap dia. Sakno, wong iku nyatane yo Allah yang ngasih, pinter dan tidak pinter kan pemberian Allah. Justru kita punya keperhatian terhadap orang yang kurang, sama seperti kita punya kasihan terhadap orang miskin, karena dia dikasih Allah kekurangan di bidang ekonomi. Gelem kekancan karo sing sugih-sugih tok, ini kan secara nilai kan juga menjadi ciri kan.
Islam kan nggak ngajarkan begitu. Ini dalam masalah nikmat kekayaan. Nanti nikmat akal juga sama. Gelem mulangi sing pinter-pinter tok. Ini sama dengan kita gelem konco karo sing sugih-sugih tok, kan begitu kurang lebihnya. Maka dalam kehidupan yang seperti itu, kalau misalnya kita menemukan ada guru yang modelnya begitu, itu artinya belum menjadi orang yang aurok, ya, belum bisa menempatkan dirinya bahwa ini adalah semuanya pemberian Allah yang perlu diperhatikan. Kalau kita milih, jangan milih guru yang seperti itu. Kalau kita yang jadi seperti itu, kita harus membenahi pemikiran kita agar menjadi pemikiran yang benar. Kalau misalnya kita pilih, cara milihnya bukan begitu, tapi sakno nak awor bareng kene ketinggalan, tak dokone kelas yang sesuai dengan kemampuan dia saja. Karena kita ini satu kelas bareng-bareng, bukan satu persatu. Saged dipahami nggih? Baik, Ibu, orang nazar itu harus diberikan kepada orang yang masih ada. Kalau nazar kita kepada orang yang sudah tidak layak untuk menerima hak milik, itu enggak bisa, karena nazar kan memberikan sesuatu, memilihkan sesuatu, memilihkan sesuatu terhadap sesuatu yang tidak punya hak milik itu enggak bisa. Makanya kadang-kadang kita nazar, aku nazar engkau nak sukses, aku apa nukokno kucingku apa misalnya, ya artinya ngasih sesuatu terhadap kucingnya, ya mau invest untuk kucing saya, rekening atas nama kucing, ya ini nggak bisa, ya. Karena kucing nggak punya hak milik, ya. Meskipun itu mungkin binatang yang kita senangi. Kalau toh demikian berarti dikekno wong sing duwe kucing, hak milik kucing ini nanti ditasarapkan ke kucing, kan begitu. Tadi yang hak miliknya kan yang punya kucing, kan bukan kucingnya langsung. Bisa dipahami nggih? Memberikan sesuatu itu akan bisa menjadi sah kalau yang diberi itu yang bisa memiliki hak milik. Yang punya hak milik itu manusia, ya, atau lembaga-lembaga, masjid, lembaga pendidikan, tempat-tempat wakufan begitu ya. Tapi kalau hewan itu nggak punya hak milik, makanya ono hewan kerja, kebune sampai anak kerja niku tenagane nopo? Tenagane kebo, tapi nanti upane sapa sing nampa? Sing duwe kebo kan nggih. Ora kok iki sing kerja kebo berarti upane gawe kebo, karena kebo itu enggak punya hak milik, enggak bisa nerima. Sing nampa ya sing duwe kebo, kan begitu. Makanya kita ngasih sesuatu terhadap hewan itu enggak bisa jadi hak milik. Sebentar, belum selesai saya ngomong. Sampean ini paham dulu. Yang saya sampaikan paham dulu. Kalau diteruskan, orang mati itu tidak punya hak milik. Orang yang sudah mati itu tidak punya hak milik. Makanya orang kalau sudah mati, miliknya aja diwaris. Kita ngasih sesuatu terhadap orang yang mati itu enggak bisa. Wong yang sudah dimiliki saja kembalinya kepada ahli waris. Sampai sini paham? Nazar itu akan bisa menjadi kewajiban setelah yang dinadari itu terpenuhi. Pertanyaan saya, misalnya sampean bilang, aku engko nak ditompo PNS, Pak Zainuddin, ya, tak kei uang 5 juta. Pun, sakniki matine Pak Zainuddin kali sampean ditompone isik endi? Nak isik sampean ditompo dadi PNS, 3 hari Pak Zainuddin mati, maka uangnya sampean kudu mbok kekno ahli warisi. Karena dahulu nadarnya sudah terpenuhi kan, harus dikasihkan. Tapi kalau ternyata Pak Zainuddin mati dhisik, sebulan baru sampean diterima PNS, itu berarti sampean tidak harus ngasih ke Pak Zainuddin, karena Pak Zainuddin sudah meninggal, tidak berhak untuk menerima ahli waris, tidak berhak untuk menerima nazare sampean. Nah dikasihkan ahli waris, yang enggak, Pak Zainuddin enggak punya hak kok. Ahli warisnya juga enggak punya hak. Maka yang jadi permasalahan utama itu dulu mana meninggalnya dengan yang sampean nazari tadi tercapainya. Saged dipahami nggih? Urute ngoten. Makanya ngomong niku durut kiriyen. Saged dipahami? Cekap nggih.
Sekali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Iftah qulubana ya Allah futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.